Jadi Bensi Family ini banyak sekali tiba-tiba komen-komentar, ada di DM juga, ada di Facebookku juga kayak gitu. Nah, ngomongnya, bilangin aku itu dari keluarga yang sudah berada. Makanya, ataupun menikah dengan istri yang berada. Ada istriku, ada. Lagi sakit dia guys, pilek dia. Jadi, ada yang komen kayak gini, ah bang, alah kau udah dari keluarga yang beradanya makanya bisa ketemu sama istri bule gitu. Atau dibilang, karena kau menikah sama bule makanya kau bisa banyak uang, nggak usah kerja gitu. Pokoknya kayak gitu lah ngomongnya aneh-aneh. Jadi kayak gini ya basic family, ini banyak kali stigma. Kalau kita itu udah menikah dengan orang bule, kita itu langsung kaya. Bukan, tapi mungkin ada orang yang menikah dengan bule, ya rezekinya kayak mana ya? Mungkin suaminya atau istrinya yang bule udah kaya, tapi nggak ditunjuk-tunjukkan sama mereka. Ada yang tunjuk-tunjukkan, ada yang nggak. Tapi kayak mana ya bilangnya? Nggak semua orang yang menikah sama bule itu menikah dan punya segalanya, oke? Jadi aku sama Mak Uli itu memang memulai dari nol, walaupun orang tuanya dokter, tapi dia itu nggak orang kaya, orang biasa aja sederhana. Udah kalian lihat video-videoku sebelumnya. Aku terus dibilang, ah kau keluarga berada. Iya, aku keluarga berada aku. Kalian tahu aku dari kampung, kampungku sebelah Borak ya kan, berada kali. Ada ini kami, ada apa namanya? Ada alat transportasi kami. Kalau mamaku pergi jualan ke mamaku ada bisnis, alat transportasi kami ada. Terus apa namanya lagi? Karyawan kami ada gitulah kan. Transportasinya apa? Bisnisnya apa? Bisnis kami itu mamaku itu bisa buat gado-gado, buat jual mie goma, jual apa lagi? Jual cendol panas, itu dibuat sendiri sama dia, itu bisnisnya dia yang buat dan dia yang jual. Terus kami punya transportasi, transportasi kami mantap biar tahu kalian. Itu transportasi kami pakai keliling di Danau Toba itu untuk mengantarkan barang-barang yang untuk dijual ke pasar istilahnya atau pajak ya di Tiga Raja. Jadi kita naik transportasi itu namanya sampan. Jadi sampannya itu ada dua, kiri dan kanan. Kalau nggak terlalu banyak bisa yang satu. Jadi bapakku punya dua dulu. Ada yang dua sampan dia double gitu, ada yang satu. Jadi itu alat transportasinya. Itu pun dari kayu ya. Dan udah buret-buret. Buret-buret itu apa ya buret-buret ya? Udah bocor, udah kayunya udah lapuk-lapuk gitu. Second hand lah itu punya dapat bapakku itu diminta dari siapa. Jadi itu. Terus ke sekolah kami mantap kali prinsip ini. Kami itu punya transportasi yang mantap, yaitu kami jalan kaki ke sekolah kadang karena gak ada uang ongkos. Jadi kayak mana aku bilang, aku itu memang yang dari kampung. Rumah pun kami nggak punya. Kita itu tinggal di masa kecil itu tinggal di rumahnya almarhum orang tua mamaku. Jadi opung lah ya, kayak nenek sama kakekku. Jadi itu bukan rumah kami, itu rumah mereka. Kita tinggal di situ sampai besar aku sampai tamat sekolah, sampai merantau, sampai tinggal sekarang pun masih tinggal di situ karena itu punya opungku kan. Dan udah diserahkan ke keluarga dari mama juga. Dan kita itu numpang di situ. Nah, dan kita itu nggak pernah punya rumah sendiri. Dan bapakku dulu kerjanya tukang parkir. Jadi dia tukang parkir, ya berapa lah dapat dia? Pulang pun dia 50.000 pun nggak ada dapat dia kalau pulang. Itu kalau dapat dia 20.000, 10.000 itu udah syukur kali. Kalau dia jadi jaga parkir. Nggak banyak ya dapat parkir. Jadi dapat dulu parkirnya itu di Tiga Raja. Sekarang itu lapangan parkirnya udah nggak ada, udah ditaruh kayak bangunan untuk pasar gitu. Tapi dulu itu luas sekali. Karena udah jarang juga orang datang kan. Nah, habis itu kami itu 11 bersaudara. Dan nggak semuanya juga tamat SMA. Yang kuliah pun kami cuma 2 orang ya. Aku sama Bang Risma Sitanggang yang kalian tahu yang di kapal pesiar. Yang ototnya segede apa itu. Bapak tua si Uli yang pernah datang ke sini. Cuman kami 2. Ya itu. Memang kemana? Dan aku pun kayak mana aku bilangnya? Memang kami keluarga yang besar, kita itu bukan kaya sederhana. Pokoknya orang tuaku itu pun intinya orang tua itu berusaha membesarkan kita, membiayai kita, anak-anaknya, semua anak-anaknya merantau. Oke? Jadi namanya juga orang tua di kampung, mereka selalu berusaha membuat terbaik untuk anaknya. Tergantung anaknya sekarang. Kayak mana? Mau nggak
maju gitu. Jadi kayak gitulah. Dulu aku pengen membahagiakan orang tua tapi belum kesampaian. Kenapa? Karena udah meninggal duluan kedua orang tua aku kan. Dan yang kalian bilang Mama Uli itu orang kaya katanya kan. Bapaknya dokter. Makanya kau senang-senang di sana. Tanahmu banyak, luas segala macam. Aduh, jangan berstigma kayak gitu Besi Family. Banyak kali yang berpikir seperti itu. Tidak. Jadi gini, aku aja Mama Uli tuh semua hasil jerih payah kerja Mama Uli ataupun tabungannya selama kerja di kapal pesiar, dia pakai cuman mau aku. Jadi istilahnya aku porotin lah dia. Iya, aku porotin Mama Uli. Dengar dia diam. Jadi kan aku habis dulu waktu di kampung habis, nggak ada lagi uangku karena bapak meninggal, terus ada urusan yang harus diurus juga. Tiketku aja ke sini Mama Uli yang beli. Terus waktu aku udah sampai ke sini, semua biaya Mama Uli yang tanggung. Dan ketika ada masalah dokumen dan aku harus balik ke Indonesia, harus beli tiket lagi dan buat visa. Dan itu pun biaya dari dia semua. Jadi tiketnya ini harus pulang pergi ya. Jadi kan udah datang sekali. Aku itu harus pulang dulu ke Indonesia untuk ganti visanya. Dari waktu aku datang sini visa turis, tipe C dia, 90 hari. Habis itu harus keluar untuk ganti D. Karena selama di jelang 90 hari itu kami udah menikah di sini. Jadi aku punya surat kalau aku udah punya istri supaya bisa ganti ke tipe D. Supaya bisa buat kayak temporary resident sama sekarang aku udah jadi permanent resident. Jadi kalau ke Ukraina itu nggak pakai visa. Dan banyak yang tanya, Bang kenapa nggak jalan-jalan ke Eropa atau gimana? Aku nggak bisa pakai permanennya. Kenapa? Karena mereka nggak masuk Uni Eropa. Tapi orang Ukraina yang pergi ke daerah Uni Eropa, mereka free visa. Tapi kalau kayak aku yang masih pemegang permanent residence, nggak bisa. Begitu. Nah, itu tadi masalah aku habiskan uang Mama Uli. Itu, aku habiskan uang dia. Jadi itu dia pulang ke Indonesia, PP itu ongkos dia yang bayar lagi. Terus semua urusan di sini, kita ngontrak pun dia yang bayar. Makanan sehari-hari, pokoknya di sini aku tuh nganggur berapa ya? 3 tahunan lebih sebelum nge-YouTube. Nah, setelah itu kita punya anak kan makin tambah lah beban. Tapi aku punya prinsip, kita itu punya prinsip, kalau ada anak, rezeki itu semakin dibukakan Tuhan sama kita dilancarkan. Bukti ya betul, semakin nambah anak, makin nambah rezeki. Tapi dulu nggak tahu kayak bapak, aku punya anak 11 karena makin, memang pepatah dulu kayak kita orang Batak juga semakin banyak anak, banyak rezeki katanya. Jadi itu kita punya anak, kita masih ngontrak, yang kerja Mama Uli, aku masih nganggur. Ya, dan setelah aku pun nge-YouTube, dia itu masih tetap kerja dia. Aku nge-YouTube itu pun penghasilan kita nggak seberapa. Dan setelah aku berusaha kan, lumayan lah dikasih Tuhan jalan, dan makin ada rezeki, dan aku berani nyuruh Mama Uli berhenti bekerja. Itu istilahnya, padahal dia itu masih mau bekerja. Dan itu, apa namanya, aku pengen membalas kebaikan Mama Uli, walaupun itu gak bisa dibalas lagi ya. Namanya udah, apa ya istilahnya, gak tahu aku bilang istilah. Pokoknya itu gak terbalaskan lagi sebenarnya. Cuman aku lihat bisa aku cover gaji dia, bukannya sok-sokan aku. Gaji dia selama kerja, kenapa nggak di rumah aja dia ngabisin waktu sama anak? Karena dia pulang, masuk kerja pagi, masuk siang, masuk malam ada. Kalau masuk malam pulang pagi dia. Jadi jarang ketemu si Uli dulu dia. Dari situ aku terketuklah hatinya kan. Kayak gitulah. Terketuk itulah. Terketuklah hatinya. Nah dari situ ku hitung-hitung lah pemasukan. Bisa nggak ya ku cover penghasilan Mama Uli gitu. Karena kami mertua nggak terlalu kami ini ya. Karena mertua bilang, mau ada nggak ini? Kalau mertua sering, ada nggak ini kalian? Ada nggak? Kami lebih meminta dikasih apa dari mertua. Biasanya, karena itu udah sering pun. Di sini keluarga orang Ukraina biasanya kayak gitu. Kalau orang tua kita yang di kampung sering ngasih kita kayak, itulah tomat, sayuran, atau yang dimarinasi itu kayak di dalam toples gelas itu kayak jus juga. Mereka tuh sering kirim kayak gitu kalau di sini sama anak-anaknya dikasih sama mereka. Kami mau itu aja gitu. Apalagi kalau musim dingin biasanya dikasih, karena di musim dingin semua bahan-bahan makanan itu meningkat harganya, mahal. Nah dari situ kulihatlah kan yang tadi kita lihat tabungan-tabungan ini. Kayak udah bisa ku cover punya Mama Uli ini kusuruh dia berhenti bekerja. Ini udah banyak sebenarnya ku ceritakan.
di beberapa tempat. Waktu ada ikut podcast pun di agak lain, ku bilang ini. Jadi, ku suruhlah dia berhenti kerja, Mama Uli. Udah berhenti kerja, ya udah, ku cover lah. Jadi biar ada menghabiskan waktu dengan si Uli. Ya itulah. Jadi ku bilang, kita kerja nih. Jadi YouTube ini kerjaan kami nih. Dan yang bilang, satu lagi, aku dibilang katanya di sini pengangguran. Aku nggak pengangguran. Jadi, aku itu di sini bayar pajak ya. Aku buat konten YouTube itu bayar pajak. Makanya harus giat-giat juga buat YouTube aku. Karena beberapa hari bukan. Di beberapa bulan terakhir ini, bulan lalu dan bulan ini, aku agak-agak bukan malas lah ya. Lagi down. Down kenapa? Lagi kangen sama almarhumah bapakku aku. Jadi kalau aku kangen sama mereka, biasanya malas sekali buat konten. Jadi bangun pun malas, bergerak pun malas, gimana. Jadi harus mengisi tenaga dulu. Karena kalau udah down kayak gitu, aku biasanya langsung, udahlah nanti YouTube bisa lagi. Padahal harusnya aku harus semangat. Karena kan itu kan pekerjaan. Karena kalau aku nggak buat, penghasilan kan berkurang. Dia itu harus semangat buat kerja. Dan aku di sini kayak bilang tadi, bayar pajak. Jadi setiap bulan itu aku bayar pajak di sini. Jadi aku nggak pengangguran. Aku di sini istilahnya jadi private business itu. Istilahnya dalam membuat konten ini. Dan Mama Uli memang lagi nggak kerja. Tapi dia itu masih dapat pemasukan dari negara. Kenapa? Karena di sini itu untuk maternity leave apa ya? Kalau baru melahirkan gitu atau hamil dan baru melahirkan, mereka itu 3 tahun orang Ukraina. Jadi bisa dia, misalnya ya tergantung dia lah, kalau memang pengen setahun langsung kerja, setahun udah selesai merawat anak, pengen langsung kerja, bisa 2 tahun, 3 tahun, terserah mereka. Jadi dia itu bisanya sebenarnya mau nyari kerja pun sekarang bisa, tapi aku bilang udah fokus aja dulu sama anak. Karena si Theo mau kita kasih ke daily care ya, kayak TK-TK di sini lah. Tapi kita mikir kayak Suli dulu. Kita trauma dulu Suli waktu kita tinggal. Seringkali nangis. Kita tinggal. Karena itu kan, dulu karena Tania kerja. Terus aku di rumah harus buat konten. Jadi nunggu Suli pulang, ngantar dia. Setiap ngantar dia pagi-pagi biasanya nangis. Terus kalau ngeliat mamanya pergi kerja pagi-pagi nangis. Mamanya setiap pergi kerja nangis. Jadi dari situ kita jadi mikir, si Theo janganlah, biarlah kita tunggu dia nanti umurnya sampai masuk SD. Karena nggak harus sebenarnya dimasukkan di TK ini. Jadi nanti kita selesaikanlah dulu si Theo ini, kita pilih untuk di rumah aja. Jadi kita yang ngajarin. Sekarang udah mulai bagus bahasanya, walaupun lebih banyak bahasa Indonesia ya. Tapi bahasa Ukraina dia banyak. Oh ya, yang tanya, si Theo bisa bahasa Ukraina? Bisa dia nangkap bahasa Ukraina, ngomong sama mamanya dia bahasa Ukraina, oke? Tapi si Uli sekarang yang ku suruh perbanyak bahasa Ukraina sama si Theo, biar aja bapak sama Theo yang bahasa Indonesia. Karena si Uli bahasa Indonesia terus sama dia. Mamanya pun bahasa Ukraina kak biar dia ngerti gitu. Karena kalau ditanya mamanya si Theo itu bahasa Indonesia guys sama dia. Aku mau itu, ini. Mama makan kata dia. Makan. Harusnya harus bahasa Ukraina harus sama Mama Uli kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Namanya mungkin cepat dia dapat bahasa gitulah. Dan itu aku bilang tadi. Aku itu mulai dari nol sama Mama Uli sebenarnya, sampai bisa punya apartemen ini, kita itu nabung, sampai bela-belain nggak pulang, apalagi. Terus kata kalian, kenapa nggak beli mobil? Kami jujur aja, beli mobil belum bisa kami. Kenapa? Karena kemarin kita kan pulang, tabungan kita untuk beli mobil kita pakai ke Indonesia. Segitu ininya kita, pulanglah, mobil bisa nunggu. Lagi kita nggak terlalu seringnya naik mobil kemana-mana, palingan kalau pulang ke kampung, kalau enggak mau pergi jauh pun misalnya ke ibu kota, naik kereta adanya gitu kan. Jadi kita itu bisa naik bus, naik taksi udah sama aja sebenarnya. Jadi itu, waktu kita pulang itu, kita buka lah tabungan ini lagi, kita korek dikit tabungan ini, kita pakailah pulang ke Indonesia. Yang penting, udah kesampaian membawa, yang tadinya yang mau pulang ke Indonesia itu kami 2, terus lahir Uli, berencana 3, ternyata gagal karena waktu itu lagi ada COVID. 2019, 2021. Habis itu sekarang ada Theodor berempat. Bisa pulang berempat kami. Kan puji Tuhan kali kan. Kita nggak tahu rezeki itu kayak mana dikasih Tuhan jalannya. Kayak pulang tadi. Makin ada anak, makin dibukakan Tuhan itu jalan rezeki sama kita. Intinya yang penting kita berusaha. Gak peduli kita dari kampung, entah anak
orang miskin pun pedalaman, kalau kita berusaha pasti bisa. Aku dulu mungkin kalian pikir, alah karena kau udah dapat, udah bisa, makanya kau ngomong gitu. Ya karena aku dari bawah, maksudnya dari bawah, memang nggak pernah merasakan yang seperti ini. Ya dari dulu nggak, udah ini, kok bisa ya orang itu gitu. Berusaha kan, terus sekarang hasilnya kita dapat. Yang penting jangan langsung berpikiran. Aku kadang di diam-diam, kayak mana lah bang? Kayak mana aku bisa ke luar negeri? Aku dari kampungnya, mama petani ya, gini-gini ya. Aku bilang, oh mama mau petani, masih bersyukur kau apa? Mama aku suka jualannya, petani kali baik uang kali. Gituin lah kan. Kau yang penting berusaha, orang tuamu pasti juga berusaha kalau kau pengen berusaha. Aku bilang kayak gitu. Banyak yang komen-komen gitu. Mana bisa aku ke luar negeri bang? Kayak mana aku dapat bule bang? Pergilah kau ke tempat-tempat yang bule. Kalau di rumah aja kau mana ketemu gue? Kecuali kau online cek pun belum tentu dapat. Aku bilang sama dia. Jadi dia ini maksudnya dalam apa ya, secara umum ya, bukan satu orang. Jadi pokoknya begitu Bensi Family. Jadi aku itu memang dari orang kampung. Mama Uli juga nggak terlalu apa aku bilang. Dari orang sederhana juga keluarga Mama Uli, udah kalian lihat. Ya begitulah. Ya kayak gini kan sampai sekarang ya dikasih Tuhan rezeki lah. Intinya kalau kalian lihat aku kok jarang sekarang lagi buat video bang. Itu lihat tadi aku bilang aku lagi agak down, kangen sama orang tuaku. Biasanya mereka itu sekali seminggu bisa 2 kali, seminggu bisa 2 kali atau sekali datang ke mimpiku. Ini udah beberapa bulan ini nggak datang ke mimpiku. Oke? Jadi begitulah. Semangat semuanya. Terima kasih. Jangan lupa share video kita ini, like, subscribe juga supaya semakin baik lagi video akan kami buat. Terima kasih. Horas dari Indonesia. Jadi Uli lagi isi kolom ini, dia cari badak, kata badak. Aku udah ketemu. Bagus, biar gak robek. Udah ketemu ini dia, ini. BADA, ini keliliat di sini. Ini badak, ini keliliat kan? Tapi dia nggak lihat. Tinggal itu dia nggak bisa jawab. Badak, keliliat Bensi Family. Badak ini. Bapak tahu itu badak, Bapak lihat. Kok marah kau? Kau carilah. Oh, badak, lihat dari kamera Bapak lihat. Badak, lihat. Pegang bagus bukunya. Pegang bagus bukunya ini. Ini badak. Awas tuh. Kasih. Itu lihat. Ya, masih tetap berusaha mencari guys. Padahal ini dia katanya ini. Kalian lihat ini badak. Uli masih mencari guys, belum berhasil. Tapi itu dia Bapak lihat ini. Badak. Udah kalau namanya keluar. Cepat. Badak. Benis tangga. Jadi kita mau dimakan ikan. Princess benis tangga. Kok aku jadi princess? Kau yang princess? Kenapa kau meludah ke aku? Ini batak Sumatera. Iya. Ini batak Sumatera.